Salam saudaraku, pada hari ini Jumat tanggal 10 April 2020, di mana hari ini banyak umat Kristen dan umat Katolik yang sedang merayakan Hari Jumat Agung, atau kita sebut juga memperingati hari wafatnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Saudara, sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin menyapa dulu sahabat-sahabat saya yang ada di Jemaat Grace Center. Halo sobat-sobatku, saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat prima bersama dengan keluarga tercinta. Ya, hari ini mari kita sama-sama saudara membaca dan merenungkannya. Firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2. Saya mulai dari ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, ayat ini mengajarkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita juga aware ya terhadap orang lain. Saudara, dan akhir-akhir ini saudara, ya semua negara termasuk Indonesia sedang berperang melawan saudara? Pandemik virus corona, saudara. Dan juga pemerintah menyerukan saudara? Social distancing agar kita menjaga jarak. Jadi tidak semaunya kita, suka-suka kita keluar rumah dan suka-suka kita membuat pesta atau perkumpulan apapun, saudara. Maka kalau itu kita lakukan, kita akan dibubarkan oleh petugas, saudara. Kita akan disuruh pulang, ya bahkan kena denda, saudara. Saudara, mari kita memperhatikan kepentingan orang lain juga, kepentingan masyarakat banyak, agar kita tidak memperhatikan diri kita sendiri. Dan kalau kita baca juga ayat yang lain, saudara, di mana kita mendapatkan pengertian, saudara, seperti di Galatia 2 ayat 19-20, di sana dikatakan ya, Paulus mengatakan ya, dia sudah mati, Kristus yang hidup, saudara. Saudara, mari kita juga menangkap kebenaran bahwa end of me. Jadi kita udah mati, ego kita sudah mati, saudaraku. Jadi kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Jadi ego kita sudah mati. Mari kita ya memperhatikan orang lain juga. Nah, ini penting, saudara. Dan ayat 5, saudara, saya lanjutkan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini penting, saudara. Saudara, kalau tadi saya katakan kita sudah mati, maka yang hidup Kristus. Tentu secara otomatis di dalam kehidupan kita bersama, ya, kita menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat pada Kristus. Artinya bukan pikiran kita sendiri lagi, tetapi pikiran Kristus. Sehingga inilah yang membuat kita tidak mementingkan diri sendiri, saudara. Manakala kita menaruh pikiran Kristus dan perasaan juga yang pada Kristus. Untuk itu, saudara, kalau kita mau tahu apa itu pikiran Kristus dan perasaan juga yang ada pada Kristus, maka kita harus rajin membaca firman Tuhan. Ya saudara, karena firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan, pikirannya Tuhan dan perasaan Tuhan. Itulah firman Tuhan itu sendiri, saudara. Saudara, nah saya lanjutkan, saudara. Di ayat 6 dikatakan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, di sini dengan tegas ya dikatakan bahwa Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 katakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, kalau kita renungkan ya, tadi di ayat 6, 7 dan seterusnya, saudara, ingat, Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Bahkan dia rela mati di kayu salib. Dia mengosongkan dirinya. Dia rela pasang badan, saudara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa-dosa saudara dan dosa saya, saudara. Ya, saudara. Di ayat yang lain dikatakan, saudara. Di ayat yang lain dikatakan, saudara, di sini saya bacakan di Efesus, saudara. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, di sini dengan jelas dikatakan, saudara, bahwa kita diselamatkan oleh iman. Iman itu adalah realita Kristus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Jadi iman kita terhadap Kristus itulah ya, terhadap realita. Jadi iman kita terhadap realita Kristus yang ada di dalam kita, ya, itulah yang menyelamatkan kita. Bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita, bukan kehebatan kita, saudara. Tidak, tetapi keselamatan ini, ya, keselamatan itu atau penebusan dosa kita ini semuanya adalah pemberian Allah, saudara. Ini kita harus perlu menyadari di dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga agar di dalam kehidupan kita tidak membanggakan kehebatan kita. Kita tidak bersandar atas kehebatan pikiran kita, saudara. Bahwa kita semua telah diselamatkan, telah ditebus dosa kita, dan kita mendapatkan keselamatan itu secara cuma-cuma, saudara. Nah ini, saudara, ini penting kita perhatikan, saudara. Untuk itu, di dalam kehidupan saudara dan saya, kita kembali ke ayat Filipi tadi, ya saudara. Di sini dikatakan, kalau Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, nah saudara pun, saudara dan saya, kalau kita dicerca orang lain atau dihina orang lain, kita tidak perlu membalas, saudara. Kita tidak perlu mengatakan, kita mempertahankan siapa diri kita. Apakah pangkat kita, atau jabatan kita, atau kekayaan kita, kedudukan kita. No, saudara. Nggak penting, saudara. Saudara, saya mau katakan, seturut dengan firman Tuhan, saudara, waktu saudara dipuji, waktu saudara dielu-elukan, saudara tidak akan naik. Waktu saudara dicerca, saudara dihina, saudara juga tidak akan turun, saudara. Tidak akan berubah posisi saudara, manakala saudara dan saya sadar bahwa kita bersama dengan Kristus. Ini penting, saudara. Waktu saudara menyadari kita bersama dengan Dia, ya, bahwa kita sudah ditebus dan kita sudah diselamatkan, maka kita tidak terombang-ambing dalam hidup kita, saudara. Tidak waktu dipuja kita naik kuping kita, waktu kita dihina, dicerca orang kita down dan kita bisa stres dan marah. No, ya, no, saudaraku. Saudara dan saya di dalam Kristus, saudara stay calm, saudara memiliki damai sejahtera, saudara tidak bisa tertindas oleh situasi apapun. Ini penting banget, saudara, ya, saudara. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah ya kita mencerminkan Kristus
ya kita meneladani Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Sehingga orang bisa melihat, ya orang bisa melihat bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga orang bisa belajar. Wow, ya bisa belajar sesuatu dari hidup kita, saudara. Ini penting banget, saudara. Saudara, di hari Jumat Agung ini, ya kita sadar betul, kita diingatkan, pertama, dosa saudara dan saya sudah ditebus. Dan saudara dan saya sudah mendapatkan keselamatan itu. Dan di dalam kehidupan saudara dan saya, kita jangan mementingkan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita sudah mati bersama Kristus. Ya, itu sesuai dengan Galatia 2 ayat 19 dan 20, saudara. Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Dan saudara, walaupun saudara dipuja, dielulukan, saudara tidak akan naik. Ya, saudara tidak. Walaupun kita dihina, dicerca, kita tidak akan turun. Kita di dalam Kristus stay. Tenang di dalam Dia. Posisi kita tidak pernah berubah oleh situasi apapun. Ya, ini penting, saudara tangkap. Maka saudara dan saya akan mengenakan pikiran Kristus dan perasaan yang ada juga pada Kristus. Saudaraku, di samping apa yang telah saya utarakan di atas, hal yang paling penting, yang paling utama, yaitu setelah kematian Yesus Kristus di kayu salib, maka Yesus Kristus telah ditinggikan. Berikutnya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, serta apa yang ada di bawah bumi. Dan yang terakhir, saudaraku, bahwa segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.